Saudara-saudara sekalian, kalau kita bisa mencari nafkah, bekerja begitu giat, kalau kita bisa rajin dan tekun dalam studi untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi atau bisa mencapai gelar, mestinya kita juga bisa bekerja keras, tekun dan giat dalam mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan itu tidak mudah, saudaraku. Mencari uang bisa lebih mudah dari mencari Tuhan. Tuhan memang di mana-mana. Tuhan memang maha hadir. Tetapi bagaimana kita bisa memiliki persekutuan yang benar dengan Allah? Itu kompleks, rumit, dan berat. Sebab firman Tuhan mengatakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 2 Korintus 6 ayat 17. Dan ayat berikutnya ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Kalimat janganlah menjamah apa yang najis. Persoalannya adalah apa yang najis menurut Tuhan itu. Karena bisa saja yang tidak najis menurut kita, ternyata najis menurut Tuhan, saudaraku sekalian. Jadi kita bisa tertipu oleh diri kita sendiri. Kita merasa bahwa kita telah hidup normal, wajar di mata Tuhan, tidak menyentuh apa yang najis. Tapi ternyata kita menyentuh apa yang najis. Itu yang menjadi masalah, saudaraku. Ya. Dan jangan menyentuh apa yang najis, kata firman Tuhan. Berarti kita harus tahu apa yang menurut Bapak itu najis. Ini yang harus Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pahami. Ya. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh berusaha untuk mengerti apa yang najis, maksud saya kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan menunjukkan apa-apa yang najis. Pasti Tuhan akan memberitahukan, ya pasti. Saya percaya orang-orang seperti ini akan menemukan Tuhan. Ya saudaraku, akan menemukan Tuhan. Tanpa kesucian, kata firman Tuhan, tanpa kesucian tidak seorang pun melihat Allah. Jadi harus benar-benar kita mencapai kesucian. Pasti Tuhan pasti akan menolong. Ya. Pasti Tuhan akan menolong memberitahu kita. Karena memang kehendak Tuhan agar kita mengetahui apa yang najis. Apa-apa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak ideal. Tuhan pasti menunjukkan kepada kita, saudara. Pasti.
pasti Tuhan akan menunjukkan kepada kita apa-apa yang mengganggu perasaan Tuhan ya dari hidup kita, yang itu akan benar-benar membuat kita dengan Tuhan tidak memiliki hubungan atau persekutuan yang baik. Inilah yang harus kita usahakan dengan kerja keras, dengan ketekunan, dengan giat, saudara. Tidak ada orang yang lebih beruntung, tidak ada orang yang lebih bahagia dari orang yang memiliki persekutuan yang ideal dengan Tuhan. Memiliki Tuhan itu, saudara, memiliki segalanya. Memiliki segalanya. Memiliki Tuhan itu memiliki segalanya, saudara. Lebih dari memiliki apapun. Ya. Pasti Tuhan akan menolong. Dan hanya orang yang benar-benar haus dan lapar akan kebenaran, yang benar-benar merindukan Tuhan yang menemukan. Kalau Anda tanya seberapa kerinduan yang harus kita miliki untuk menjangkau Allah, itu 100%, saudaraku. Mestinya tidak ada kerinduan lain dalam hidup kita kecuali Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Ya, saya sudah berusaha untuk mencari Tuhan dengan doa tiap hari, puasa. Itu tidak mudah ternyata. Belajar teologi jauh lebih mudah, saudaraku. Belajar teologi jauh lebih mudah daripada kita, saudaraku, mencari Tuhan, menemukan wajahnya. Nah, banyak orang-orang sekolah teologi merasa menemukan Tuhan itu mudah. Kalau sudah belajar teologi dan merasa sudah bisa merumuskan Tuhan begini begitu, sudah bisa bicara tuh mengenai Tuhan begini begitu, dia sudah menemukan Tuhan. Itu naif sekali. Itu bodoh. Dan sebenarnya sesat. Makanya kita melihat mereka-mereka yang bisa bicara tentang Tuhan, saudaraku, itu bisa begitu bengis, kelakuannya begitu kejam terhadap sesama. Ya, kelakuannya begitu memalukan, saudara. Nah, jemaat Tuhan harus tahu hal ini. Bukan ilmu tentang Tuhan yang menentukan seseorang itu bisa membangun hubungan yang ideal dengan Tuhan. Sebab kalau hanya pengetahuan tentang Tuhan yang bisa membuat hubungan seseorang ideal dengan Tuhan, makanya mereka yang sekolah teologi yang bisa membangun hubungan yang ideal dengan Tuhan. Setiap kita bisa membangun hubungan yang ideal dengan Tuhan. Karena Roh Kudus itu hadir, Allah Bapa itu menyertai kita, maka pasti Bapa akan menuntun kita sampai kita bisa menemukan Dia. Tidak usah muluk-muluk ilmu banyak-banyak. Tetapi Tuhan pasti memperlengkapi kita pengetahuan tentang Tuhan. Yang itu cukup membuat kita memiliki hubungan yang ideal dengan Allah. Tapi masalahnya seberapa kita sungguh-sungguh menghargai Tuhan. Seberapa kita sungguh-sungguh menghargai Tuhan, itu masalahnya. Itu masalahnya. Seberapa kita sungguh-sungguh menghargai Tuhan, itu masalahnya. Seberapa kita benar-benar menghargai Tuhan dengan merasa membutuhkan Dia sebagai satu-satunya kebutuhan. Seperti pemazmur mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Orang-orang seperti ini barulah bisa menemukan Tuhan. Kalau Tuhan berkata kita tak dapat mengabdi kepada dua tuan,
Itu kan memang maksudnya agar kita sepenuhnya hanya tertuju kepada Tuhan. Ini dipandang ekstrim oleh orang-orang yang berpikir wajar. Tetapi bagi anak-anak Allah yang memang harus berpikir tidak wajar seperti anak-anak dunia, ini standar. Yang kuingini engkau saja. Ini. Yang kuingini engkau saja. Yang kuingini engkau saja. Baru orang bisa menemukan Tuhan, saudara. Makanya saudara-saudara, kita itu harus benar-benar fanatik dan ekstrim untuk Tuhan. Seakan-akan kita tidak butuh apa-apa lagi. Seakan-akan kita tidak perlu apa-apa. Seakan-akan yang kita butuhkan hanya Tuhan saja. Dan memang ini kemudian dipandang orang konyol. Kita masih di dunia kok begitu. Seakan-akan bukan berarti lalu kita tidak bekerja mencari nafkah dan lain-lain. Kita tetap memenuhi tanggung jawab dan tugas bagian hidup kita. Tetapi semua itu hanya menjadi sarana, support, dukungan untuk menemukan Allah. Hanya Allah yang kita butuhkan. Nanti kalau saudara meregang nyawa di ujung maut, saudara baru sadar bahwa ternyata yang kita butuhkan memang hanya Tuhan. Tidak ada yang lain yang kita butuhkan, saudara. Orang baru sadar bahwa ternyata yang dibutuhkan dalam hidup ini hanya Tuhan. Baru saudara sadar itu. Tapi tidak usah nunggu di ujung maut, sekarat mau mati, apalagi tidak menunggu di hadapan tahta pengadilan Tuhan, baru kita serius sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bagaimana menemukan hubungan yang ideal dengan Allah. Mulai sekarang. Yang kita butuhkan hanya Tuhan saja. Dan kita kalau berbuat demikian kita akan sangat menantikan kedatangan Tuhan. Kita sangat menantikan ada di hadapan tahta pengadilan Allah. Dan semua keadaan kita akan dibuka. Ya. Semua rahasia akan dibuka. Setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya, baik atau jahat. Jadi kalau sekarang saudara misalnya dibully, dijahat-jahatin orang, ya tidak usah marah. Semua ada perhitungannya, suatu hari pasti. Bisa kapan saja, ya. Kalau perang dunia ketiga meledak, kita mati semua, saudara. Ya. Kalau ada tsunami, gempa, atau karena satu dan lain hal, mudah kok orang meninggal dunia. Di situ langsung kok semua keadaan kita yang sebenarnya akan terbuka. Karenanya saya mengajak saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada motif lain dalam hidup saya mengajak saudara berdoa pagi, puasa dan lain-lain. Hanya mempersiapkan kita semua masuk ke dalam kemuliaan bersama Tuhan. Mempersiapkan saudara dan diri saya sendiri. Ya, baik Bapak Ibu. Saya memberikan pemberitahuan hari ini, saya berkhotbah jam 9 di Kebun Jeruk. GSKI Kebun Jeruk jam 9 pagi. GSKI Kebun Jeruk itu ada di Gedung Sastra Graha di samping RCTI, Jalan Perjuangan. Ya. Pokoknya kalau RCTI, ya RCTI yang di Kebun Jeruk itu sampingnya ada Gedung Sastra Graha. Dulu Citibank. Ada Citibank, saya tidak tahu apakah masih ada Citibanknya. Gedung Sastra Graha, Kebun Jeruk jam 9. Jam 11 seperti biasa saya di Arta Gading dan jam 5. Tentu khutbah di Kebun Jeruk berbeda dengan khutbah yang ada di Arta Gading dan di tempat lain. Satu hari tidak mungkin khutbah saya sama kecuali dulu. Dulu memang sama, sekarang beda. Saya tunggu saudara di Kebun Jeruk, juga di Arta Gading. Sudah on site, saudara bisa hadir. Di Kebun Jeruk, Gedung Sastra Graha, lantai berapa itu? 3A atau 4? 3, ya. Yuk angkat tanganmu, Tuhan akan memberkati. Elohim Yahweh Allah Bapa memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu saudaraku, Tuhan memberkati saudara sekalian.